Bapak dan Ibu, coba jujur pada diri sendiri. Apakah Anda sering merasa sendi lutut atau pinggang berbunyi, crack atau kelotok saat berjalan? Atau bahkan nyeri yang menusuk saat bangkit dari duduk? Apakah rasa nyeri itu membuat Anda enggan beraktivitas, malas jalan-jalan pagi, atau sulit bermain dengan cucu? Jika jawaban Anda iya, maka Anda tidak sendirian. Jutaan lansia di luar sana mengalami hal yang sama. Mereka menganggap ini bagian dari proses penuaan yang wajar, sebuah takdir yang harus diterima. Padahal, pikiran seperti itu bisa menjadi jebakan yang membuat Anda terjebak dalam rasa sakit yang berkelanjutan. Apa yang terjadi di dalam tubuh Anda sebenarnya bukan sekadar penuaan, melainkan kekurangan nutrisi penting yang mulai habis seiring waktu. Tubuh Anda perlahan-lahan kehilangan kemampuan untuk memproduksi zat ajaib yang bertugas melumasi sendi, membuatnya fleksibel, dan mengurangi gesekan. Tanpa zat ini, tulang rawan yang melindungi sendi Anda mulai aus, dan akhirnya menyebabkan nyeri, peradangan, dan kaku. Masalah ini seringkali tidak disadari sampai nyeri itu datang dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Berita baiknya, ada solusi yang jauh lebih sederhana, lebih aman, dan lebih hemat biaya daripada obat-obatan pereda nyeri yang bisa merusak organ Anda, atau suplemen kolagen yang harganya selangit. Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak dan Ibu. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu semangat. Terima kasih banyak sudah mampir dan meluangkan waktu berharga Anda untuk menonton video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, selamat datang di Sahabat Lansia Sehat, channel yang berkomitmen untuk memberikan tips dan ilmu terbaik agar masa tua Anda tetap produktif, ceria, dan bebas dari rasa sakit. Pernahkah terbayang bahwa rahasia untuk sendi yang sehat dan bebas nyeri bisa ditemukan di dapur Anda sendiri? Video ini akan mengungkap 5 makanan super yang harganya sangat terjangkau, mudah ditemukan, dan terbukti ampuh membantu tubuh memproduksi kolagen secara alami. Anda tidak perlu lagi bergantung pada suplemen mahal atau obat kimia. Cook up dan mengonsumsi makanan-makanan ini secara rutin, Anda bisa merasakan perbedaan signifikan dalam beberapa minggu saja. Sendi Anda akan terasa lebih lentur, nyeri berkurang, dan aktivitas sehari-hari pun menjadi lebih ringan. Anda mungkin sudah mencoba berbagai cara, mulai dari pijat, salep, hingga suplemen yang direkomendasikan teman. Tapi apakah hasilnya memuaskan? Seringkali, solusi itu hanya bersifat sementara. Akar masalahnya adalah kurangnya bahan baku kolagen di dalam tubuh. Saat produksi kolagen menurun, sendi kehilangan bantalan alaminya. Ini seperti mobil yang olinya sudah kering, pasti akan menimbulkan gesekan dan kerusakan. Dalam video ini, kita akan bedah satu persatu ke-5 makanan ajaib tersebut, lengkap dengan cara pengolahannya yang benar, agar nutrisinya maksimal terserap. Kami juga akan beritahu siapa yang perlu waspada saat mengonsumsi makanan ini dan bagaimana cara mengonsumsinya secara rutin agar hasilnya optimal. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi penting yang terlewat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Bapak dan Ibu, makanan pertama yang mungkin terdengar biasa, tapi luar biasa manfaatnya, adalah kaki ayam. Mungkin sebagian dari Anda sering menganggapnya remeh, hanya sebagai bahan tambahan di sup atau soto. Padahal, bagian ini adalah tambang emas kolagen alami. Kaki ayam mengandung kolagen tipe 1 dalam jumlah besar, yang sangat esensial untuk regenerasi tulang rawan dan melembutkan ligamen di sekitar sendi Anda. Saat tulang rawan aus, sendi menjadi kaku dan nyeri. Nah, kolagen dari kaki ayam inilah yang akan membantu mengisi kembali bantalan alami tersebut. Mengapa kolagen dari kaki ayam begitu istimewa? Karena strukturnya mirip dengan kolagen yang ada di tubuh manusia, sehingga lebih mudah diserap dan dimanfaatkan. Kolagen di kaki ayam juga mengandung chondroitin dan glukosimin, 2 komponen yang sering Anda dengar dalam suplemen sendi mahal. Jadi, dengan mengonsumsi kaki ayam, Anda mendapatkan paket lengkap nutrisi untuk sendi dengan harga yang jauh lebih murah. Cukup dengan beberapa ribu rupiah, Anda bisa membuat hidangan lezat yang juga menyehatkan sendi untuk mendapatkan manfaat maksimal. Jangan hanya digoreng atau dibakar. Cara terbaik mengolah kaki ayam adalah dengan direbus secara perlahan. Rebus kaki ayam selama 1-2 jam, atau bahkan lebih, hingga teksturnya menjadi sangat empuk dan kuahnya mengental seperti jeli. Kekentalan itulah yang menunjukkan bahwa kolagennya sudah larut sempurna dalam kaldu. Kaldu ini bisa Anda minum langsung, atau gunakan sebagai dasar sup. Anda bisa menambahkan bahan-bahan lain saat merebusnya, seperti wortel,
jahe dan bawang bombay. Wortel kaya akan vitamin A, jahe punya sifat antiinflamasi, dan bawang bombay menambah cita rasa. Perpaduan ini tidak hanya membuat masakan Anda lebih lezat, tetapi juga meningkatkan nilai gizinya. Minum kaldu ini secara rutin, dan Anda akan merasakan sendi yang lebih lentur dan tidak lagi berbunyi saat digerakkan. Namun, penting untuk diingat, bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat penyakit asam urat dan kolesterol tinggi, konsumsi kaki ayam harus dibatasi. Kandungan purin dalam kaki ayam bisa memicu asam urat, sementara lemaknya bisa meningkatkan kolesterol. Konsultasikan dengan dokter Anda mengenai takaran yang aman. Kunci utamanya adalah moderasi, bukan pantang total. Anda bisa mengonsumsinya sesekali, misalnya seminggu sekali, untuk tetap mendapatkan manfaatnya tanpa menimbulkan risiko kesehatan. Jadi, mulailah berburu kaki ayam di pasar terdekat. Bersihkan dengan baik, rebus dengan penuh cinta, dan nikmati sup kaki ayam yang lezat dan berkhasiat. Sendi Anda akan berterima kasih atas asupan kolagen alami yang melimpah ini. Ini adalah investasi kecil untuk kesehatan sendi di masa tua. Rasakan perbedaannya setelah mengonsumsi kaldu kaki ayam ini secara rutin. Gerakan yang dulu terasa kaku akan menjadi lebih luas, dan Anda akan lebih bersemangat untuk kembali beraktivitas. Selanjutnya, mari kita beralih ke makanan kedua, yaitu kedelai. Bapak dan Ibu, mungkin Anda lebih mengenal kedelai dalam bentuk tempe, tahu, atau susu. Ternyata, kedelai memiliki rahasia lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan sendi, terutama bagi para lansia. Kedelai mengandung senyawa alami yang disebut isoflavon. Senyawa ini tidak secara langsung mengandung kolagen, melainkan berfungsi sebagai pemicu atau pabrik yang membantu tubuh Anda memproduksi kolagennya sendiri secara alami. Isoflavon dalam kedelai berperan penting dalam menjaga elastisitas kulit dan juga kesehatan tulang rawan. Ia merangsang sel-sel di dalam tubuh untuk bekerja lebih efisien dalam memproduksi kolagen dan asam hyaluronat. Yang keduanya vital untuk menjaga sendi tetap terlumasi dan tidak kaku. Jadi, dengan mengonsumsi kedelai, Anda tidak hanya mendapatkan protein nabati yang sehat, tetapi juga memberikan bahan bakar bagi tubuh Anda untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan sendi yang berkelanjutan. Ada banyak cara lezat untuk mengonsumsi kedelai. Salah satu yang terbaik adalah dengan membuat susu kedelai buatan sendiri. Susu kedelai murni tanpa tambahan gula bisa menjadi minuman harian Anda yang menyehatkan. Anda juga bisa mengolahnya menjadi tahu sutra yang dikukus dengan saus kecap asin dan irisan daun bawang, atau memasukkan kedelai utuh ke dalam sup sayuran Anda. Semua olahan ini akan memberikan asupan isoflavon yang cukup untuk membantu produksi kolagen di tubuh. Anda mengonsumsi tahu dan tempe secara rutin juga sangat dianjurkan. Selain kaya isoflavon, keduanya juga sumber protein dan kalsium yang baik. Protein sangat penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, termisak otot-otot di sekitar sendi yang menopang pergerakan. Kalsium tentu saja vital untuk menjaga kepadatan tulang Anda, sehingga mencegah osteoporosis yang sering dialami lansia. Kombinasi nutrisi ini akan membuat sistem gerak Anda menjadi lebih kuat dan stabil, meskipun kedelai sangat bermanfaat. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai bagi penderita batu ginjal, terutama yang jenis kalsium oksalat. Konsumsi kedelai harus dibatasi. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk takaran yang aman. Selain itu, bagi yang sedang mengonsumsi obat-obatan hormon tertentu, ada baiknya berkonsultasi juga karena isoflavon memiliki efek mirip hormon. Jadi, jangan ragu untuk menambahkan olahan kedelai ke dalam menu harian Anda, mulai dari segelas susu kedelai hangat di pagi hari hingga tahu sutra kukus saat makan siang. Ini adalah langkah sederhana yang akan memberikan dampak besar pada kesehatan sendi Anda. Kedelai adalah contoh sempurna bagaimana makanan sederhana bisa menjadi obat yang manjur. Bayangkan sendi yang kembali terasa licin dan mudah digerakkan, tanpa perlu mengandalkan obat-obatan kimia. Semua berkat kebaikan alam yang ada dalam kedelai. Sekarang, kita masuk ke makanan ketiga, yaitu bayam merah. Mungkin Anda lebih familiar dengan bayam hijau, tetapi bayam merah juga tidak kalah hebat, terutama untuk sendi Anda. Bayam merah adalah gudang nutrisi yang kaya akan vitamin C. Sebuah nutrisi yang sering dianggap remeh dalam kaitannya dengan sendi. Padahal, vitamin C adalah kunci utama dalam proses sintesis kolagen di dalam tubuh. Tanpa vitamin C yang cukup, tubuh Anda tidak bisa memproduksi kolagen, bahkan jika bahan baku lainnya tersedia. Selain vitamin C, bayam merah juga kaya akan zat besi, magnesium, dan kalium, serta berbagai antioksidan kuat. Zat besi membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke sendi, sehingga nutrisi dan oksigen bisa sampai ke sana dengan optimal. Magnesium dan kalium juga penting untuk fungsi otot dan saraf yang baik,
yang semuanya saling berkaitan dengan pergerakan sendi. Jadi, mengonsumsi bayam merah bukan hanya membantu produksi kolagen, tetapi juga meningkatkan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Mengolah bayam merah itu sangat mudah. Anda bisa membuatnya menjadi sup bening yang segar, merebusnya sebagai lalapan, atau bahkan mencampurnya ke dalam bubur untuk sarapan. Cukup cuci bersih, potong-potong, lalu masak sebentar agar nutrisinya tidak hilang. Kunci dari pengolahan bayam adalah jangan memasaknya terlalu lama. Masak sebentar saja sampai layu, dan nutrisi pentingnya akan tetap terjaga. Namun, ada satu catatan penting yang perlu diingat, terutama bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat batu ginjal kalsium oksalat. Bayam, baik merah maupun hijau, mengandung oksalat yang tinggi. Oleh karena itu, konsumsi bayam perlu dibatasi untuk mencegah pembentukan batu ginjal. Konsultasikan dengan dokter Anda mengenai porsi yang aman. Selain itu, ada pantangan yang harus dihindari. Jangan pernah memanaskan kembali atau memakan bayam yang sudah dimasak semalaman. Mengonsumsi bayam yang sudah didiamkan semalaman bisa menghasilkan nitrit yang berbahaya bagi tubuh. Jadi, mulailah menambahkan bayam merah ke dalam menu harian Anda. Satu mangkuk sup bayam merah di sore hari tidak hanya menyegarkan, tetapi juga menjadi vitamin alami untuk sendi Anda. Ini adalah cara termudah dan termurah untuk memastikan tubuh Anda memiliki cukup vitamin C untuk memproduksi kolagen yang dibutuhkan sendi. Dengan mengonsumsi bayam merah secara rutin, Anda tidak hanya mencegah nyeri sendi, tetapi juga menjaga kesehatan tulang, otot, dan organ-organ penting lainnya. Bapak dan Ibu, makanan keempat adalah ikan salmon atau ikan makarel. Mungkin Anda berpikir, wah, salmon kan mahal. Jangan khawatir, jika salmon terlalu mahal, Anda bisa beralih ke ikan makarel yang harganya jauh lebih terjangkau. Kedua ikan ini kaya akan asam lemak omega-3, terutama EPA dan DHA. Omega-3 adalah nutrisi yang sangat terkenal karena sifatnya sebagai anti-inflamasi alami. Peradangan adalah penyebab utama nyeri sendi. Saat sendi meradang, ia akan membengkak, memerah, dan terasa sakit. Dengan mengonsumsi omega-3, Anda bisa meredakan peradangan ini dari dalam tubuh. Selain sebagai peredam peradangan, omega-3 juga membantu menjaga kesehatan membran sel di sekitar sendi, sehingga membuatnya tetap elastis dan berfungsi dengan baik. Ikan-ikan ini juga mengandung vitamin D dan kalsium yang penting untuk kesehatan tulang. Vitamin D membantu penyerapan kalsium, sehingga tulang Anda tetap kuat dan tidak rapuh. Tulang yang kuat adalah dasar dari sendi yang sehat. J.D. Dengun, mengonsumsi ikan ini, Anda tidak hanya merawat sendi, tetapi juga memperkuat kerangka tubuh Anda secara keseluruhan. Cara terbaik untuk mengolah ikan salmon atau makarel adalah dengan dipanggang, dikukus, atau direbus. Hindari menggorengnya dengan banyak minyak, agar kandungan omega-3-nya tidak rusak. Anda bisa memanggangnya dengan sedikit minyak zaitun, taburan lada, dan perasan lemon, atau buatlah sup ikan yang lezat dengan tambahan sayuran. Mengonsumsi ikan ini 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Bagi Anda yang kesulitan menemukan salmon segar, ikan makarel kalengan yang rendah natrium juga bisa menjadi pilihan yang praktis dan terjangkau. Meski tidak sebaik ikan segar, makarel kalengan tetap mengandung omega-3 yang bermanfaat. Pastikan Anda memilih produk yang berkualitas baik. Anda bisa mencampurkan makarel kalengan ke dalam salad atau dibuat sebagai isian roti. Perlu diingat, bagi penderita alergi ikan, tentu saja Anda harus menghindarinya. Namun, bagi sebagian besar lansia, ikan ini sangat aman dan bermanfaat. Dengan rutin mengonsumsi ikan yang kaya omega-3, Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada nyeri sendi yang disebabkan oleh peradangan. Makanan kelima adalah kategori yang luas, yaitu sayuran hijau gelap. Ini termasuk brokoli, kangkung, dan sawi. Hijau, semua sayuran ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa untuk kesehatan sendi Anda. Mengapa? Karena mereka kaya akan vitamin K, vitamin C, dan berbagai antioksidan lainnya. Vitamin K berperan penting dalam pembentukan protein tulang yang menjaga kekuatan dan kepadatan tulang Anda. Tulang yang kuat adalah fondasi utama bagi sendi yang sehat. Selain itu, sayuran hijau gelap juga mengandung senyawa antioksidan seperti sulforafane yang terbukti bisa menghambat enzim yang merusak tulang rawan. Ini artinya, dengan mengonsumsi sayuran ini, Anda tidak hanya memberi nutrisi pada sendi Anda, tetapi juga melindungi tulang rawan dari kerusakan lebih lanjut. Bayangkan ini sebagai pasukan penjaga yang melindungi sendi Anda dari serangan-serangan. Perusak mengolah sayuran hijau gelap sangatlah mudah. Anda bisa menumisnya dengan sedikit bawang putih, merebusnya untuk dijadikan lalapan, atau mencampurkannya ke dalam sup. Kuncinya sama dengan bayam. Jangan memasaknya terlalu lama, cukup masak sampai layu
dan warnanya tetap cerah. Memasak terlalu lama bisa merusak nutrisi penting, terutama vitamin C. Mengonsumsi sayuran hijau gelap secara rutin akan memberikan tubuh Anda nutrisi esensial yang diperlukan untuk menjaga kesehatan sendi, tulang, dan jaringan tubuh lainnya. Sayuran ini juga kaya serat, yang baik untuk pencernaan, dan rendah kalori, yang membantu menjaga berat badan ideal, sebuah faktor penting untuk mengurangi beban pada sendi. Jadi, jangan biarkan piring Anda kosong dari sayuran hijau, mulai dari tumis brokoli, sup kangkung, atau lalapan sawi hijau. Semua akan memberikan manfaat luar biasa bagi sendi Anda. Makanan sehat tidak harus mahal, kan? Nah, Bapak dan Ibu, setelah mengetahui kelima makanan super ini, mungkin muncul pertanyaan di benak Anda. Bagaimana cara terbaik mengonsumsinya dan berapa takaran amannya? Kunci utamanya adalah variasi dan moderasi. Jangan hanya makan satu jenis makanan saja setiap hari. Kombinasikanlah kelima makanan ini dalam menu harian dan mingguan Anda. Anda bisa menyusun jadwal. Misalnya, hari Senin makan sup kaki ayam, hari Rabu minum susu kedelai, hari Jumat makan sup bayam merah, dan di hari lain makan ikan makarel atau sayuran hijau gelap. Konsumsilah secara bergantian untuk memastikan Anda mendapatkan semua nutrisi penting. Untuk kaki ayam, cukup konsumsi 1-2 kali seminggu susu kedelai, bisa diminum setiap hari. 1 gelas per hari, bayam merah dan sayuran hijau gelap bisa dikonsumsi 3-4 kali seminggu sebagai lauk. Ikan makarel idealnya dikonsumsi 2-3 kali seminggu. Jadi, sebagai rangkuman, sendi yang sehat bukan sekadar angan-angan di usia senja. Anda bisa meraihnya dengan lengke-lengke sederhana. Sendi nyeri bukanlah takdir, melainkan tanda bahwa tubuh Anda membutuhkan lebih banyak perhatian dan nutrisi yang tepat. Dengan mengandalkan alam dan makanan-makanan yang mudah didapat, Anda bisa mengaktifkan kembali pabrik kolagen alami di tubuh Anda. Mengonsumsi kaki ayam yang kaya kolagen, kedelai yang memicu produksi kolagen, bayam merah dan sayuran hijau gelap yang kaya vitamin C dan antioksidan, serta ikan makarel yang meredakan peradangan, adalah investasi terbaik untuk masa tua yang aktif dan tanpa nyeri. Ini adalah resep murah meriah untuk hidup yang lebih berkualitas. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah siap untuk mencoba resep rahasia ini? Apakah Anda merasa tercerahkan dan termotivasi untuk mulai memasukkan makanan-makanan ini ke dalam menu harian Anda? Jangan biarkan rasa sakit membatasi hidup Anda. Ayo, mulai hindari kebiasaan buruk yang memperparah nyeri sendi, seperti malas bergerak dan mengonsumsi makanan olahan, atau makanan yang terlalu manis. Gerakan ringan seperti jalan kaki santai sangat penting untuk melatih sendi agar tetap lentur. Jika video ini bermanfaat, ayo ajak timonmen lansia Anda, tetangga, atau sanak saudara untuk menontonnya. Bagikan informasi berharga ini kepada mereka yang mungkin sedang merasakan nyeri sendi. Mari kita ciptakan komunitas lansia yang sehat, aktif, dan bahagia bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.